Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel YouTube saya, yaitu channel YouTube-nya Mas Aji. Sekitar 2 harian yang lalu Mas Aji mendapatkan sebuah request dari salah satu teman. Dia meminta untuk saya membuatkan video tutorial tentang Photoshop, yaitu dari dasar-dasarnya dulu atau pengenalan tool-toolnya dulu ya, serta fungsi-fungsinya. Karena beberapa video yang sudah saya upload di channel YouTube saya tentang tutorial Photoshop, dia itu mencoba untuk mempelajarinya, tapi agak kesulitan karena dia belum mengenal tentang dasar-dasarnya Photoshop. Oke, sebelum saya lanjutkan untuk memulai pembuatan video tutorial ini, ada baiknya teman-teman melihat dulu ya untuk channel YouTube saya. Ini adalah channel YouTube saya. Di sini saya upload beberapa video dan untuk playlistnya sendiri di sini saya ada tutorial tentang Photoshop. Kalau yang ini abaikan aja. Ini ada tutorial CorelDRAW, Wondershare Filmora serta PowerPoint. Teman-teman bisa playlistnya bisa dipilih ya, dipilih sendiri untuk ininya tutorialnya. Kita kembali ke home. Nah, jika teman-teman berkenan tentang merasa mendapatkan manfaat dari video-video tutorial saya yang saya share di YouTube, jangan lupa untuk subscribe ke channel saya ya untuk update video-video tutorial terbaru, serta jangan lupa teman-teman untuk meninggalkan jejak berupa like, komen ataupun subscribe, ataupun kritik dan saran yang sifatnya membangun, juga share ke sosial media video-video saya. Oke, baiklah, langsung saja kita mulai untuk kita belajar mengenai dasar-dasar dari Photoshop, yaitu pengenalan tool-toolnya dulu. Di sini saya akan memulai untuk pengenalan tool ini, Move Tool, terus saya pilih Rectangular Merge Tool, serta nanti kita belajar untuk penggunaan tool ini, serta ini ya. Di sini saya tidak akan mengajarkan tidak akan membuat video tutorial tentang fungsi-fungsi semua ini, tapi saya akan mengajarkan tool-tool di sini yang sering saya pakai. Oke, baiklah, langsung saja kita mulai ya. Di sini saya mempunyai beberapa gambar yang nanti akan saya gunakan untuk bahan prakteknya. Di sini ada 3 gambar. Kita akan belajar menggunakan Rectangular Merge Tool serta nanti Ellipse Tool ya. Sebenarnya ini fungsinya hampir sama tergantung nanti teman-teman nyamannya pakai yang mana. Kita kembali ke Move Tool. Pertama kita buka dulu, kita buka dokumen, file, new, open. Di sini saya punya gambar, yaitu yang gambarnya kotak. Perhatikan, ini adalah namanya dokumen ya, dokumen yang kita buka, dokumen yang kita punya. Misalkan teman-teman ingin, di sini kan ada 3 gambar kotak nih, dan ini ada backgroundnya putih. Teman-teman ingin mengambil warna kotak yang warna hitam ini aja. Teman-teman bisa menyeleksinya menggunakan ini, Rectangular Merge Tool. Kita bisa klik di sini, tekan mouse, lalu tarik ke sini. Selanjutnya, setelah terseleksi seperti ini, kita kembali ke Move Tool. Teman-teman bisa copy ini ya, untuk mengcopy objek hitam ini. Lalu tekan Ctrl J pada keyboard. Ini fungsinya untuk mengcopy sebuah objek yang sebelumnya sudah kita seleksi menggunakan Merge Tool. Tekan Ctrl J, dia akan membentuk sebuah layer baru. Ini kita bisa namakan, nanti kalau kita misalkan bekerja di banyak layer, kita bisa memberi nama untuk setiap layernya agar nanti kita tidak bingung ya. Teman-teman bisa klik 2 kali di sini, klik 2 kali pada mouse-nya ya. Kita bisa namakan kotak hitam, lalu oke. Kita kembali Move Tool. Move Tool ini fungsinya untuk menggeser-geser objek seperti ini ya. Oke, seperti ini. Ini salah satu fungsi dari Merge Tool. Oke, kita abaikan, kita hilangkan, kita delete ya, kita
delete, kita buang ke sini. Oke, sekarang kita akan belajar menggunakan ellipse tool. Ellipse tool ini sebenarnya fungsinya untuk menyeleksi sebuah objek yang bentuk objeknya itu bulat ya. Karena ini objeknya nggak bulat, nggak apa-apa nih, di sini saya praktekkan di sini juga. Teman-teman klik pada mouse, kita klik di sini, kita klik di sini ya, lalu tekan Ctrl J. Bisa dilihat hasilnya, nanti dia akan membentuk sebuah lingkaran. Sementara kita bisa sembunyikan dulu layer yang ini dengan menekan ya tanda mata yang di sini ya. Lalu kita bisa sembunyikan. Perhatikan teman-teman, di sini terbentuklah sebuah objek baru yang berbentuk lingkaran karena kita tadi menyeleksi menggunakan Merge Tool. Untuk penggunaan single row Merge Tool serta single column Merge Tool ini fungsinya hampir sama seperti rectangular Merge Tool. Sesuai teman-teman bisa pakai sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Serta teman-teman nyamannya pakai yang mana. Oke, sekian ini penjelasan dari tool rectangular Merge Tool serta ellipse tool. Selanjutnya kita akan belajar untuk menyeleksi menggunakan sebuah tool, yaitu yang namanya lasso tool, polygonal lasso tool serta magnetic lasso tool. Oke, kita close dulu yang ini, kita close. Saya akan memasukkan sebuah objek, kita pilih file, open. Di sini saya akan memasukkan sebuah objek, yaitu wanita ini ya. Misalkan saya ingin mengambil, misalkan teman-teman ingin mengambil objeknya aja, teman-teman pengen membuang backgroundnya. Di sini teman-teman bisa menggunakan untuk menyeleksinya, bisa menggunakan ini ya, pilih salah satu ini, tergantung teman-teman nyamannya pakai yang mana. Kalau biasanya saya menggunakan pen tool, tapi berhubung karena kita belajarnya dari dasar-dasarnya dulu, untuk pen toolnya ini nanti videonya menyusul ya. Kita belajar tool-tool yang di sini dulu, yang di sini dulu. Oke, kita bisa menggunakan lasso tool, tapi lasso tool ini sebenarnya tergantung dengan kemahiran kita juga ya. Teman-teman bisa di sini, sebenarnya lasso tool ini untuk menyeleksi secara bebas ya, kayak semacam untuk tracing tuh. Tapi kalau misalkan kita nggak apa ya namanya, belum terlalu mahir menggunakan tool ini, pasti nanti hasilnya akan keluar sama kayak saya nih, karena saya jarang sekali menggunakan tool ini. Saya lebih sering menggunakan pen tool, tapi intinya pada intinya sama fungsinya, yaitu untuk menyeleksi sebuah objek. Kira-kira seperti ini ya. Ini hanya contoh saja. Kita geser. Kira-kira seperti inilah. Ini fungsinya untuk menyeleksi. Untuk menyeleksi ya. Sama untuk mengcopy. Untuk mengcopy sebuah objek, kita bisa tekan Ctrl J. Untuk mengcopy sebuah objek, tekan Ctrl J, sama, dia akan objek ini akan terbentuk sebuah layer baru dengan objek wanita ini aja tanpa background. Oke, sementara untuk memberi nama seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya, teman-teman bisa klik di sini 2 kali, lalu ganti dengan wanita hijab, terserah teman-teman. Ini untuk meminimalisir kalau suatu saat nanti teman-teman sudah mahir dan bekerja di banyak layer, itu wajib untuk dikasih nama agar nanti teman-teman tidak bingung. Oke, seperti inilah ya. Oke, selanjutnya saya akan mempraktekkan cara menggunakan dari polygonal lasso tool. Polygonal lasso tool ini sebenarnya lebih enak digunakan untuk menyeleksi sebuah objek yang lurus ya, yang lurus seperti kotak ini. Sementara kita close dulu wanita yang ini. Saya sarankan untuk menyeleksi yang kotak.
kotak atau persegi panjang, pokoknya jangan yang ada lengkungan karena lebih gampang pakai polygonal lasso tool ini. Misalkan saya ingin menyeleksi yang objek kotak ini, teman-teman bisa klik di sini, lalu tarik, klik di sini ujung-ujung, lalu klik di sini, lalu klik di sini. Terbentuklah sebuah seleksi baru. Kalau teman-teman menginginkan kotak yang ini aja, bisa ditekan Ctrl J untuk mengcopy. Fungsinya intinya hampir sama, sementara kita sembunyikan layer background. Kita aktifkan layer ini, lalu kita bisa pindah-pindah. Yang perlu teman-teman perhatikan juga yaitu layer mana yang aktif. Nih, kalau misalkan layer ini aktif, ini objeknya bisa kita geser-geser. Kalau misalkan layer backgroundnya aktif, kita mau geser-geser ini tuh nggak bisa tuh, nggak bisa karena layernya yang ini tidak aktif. Ini penting ya buat diperhatikan sama teman-teman yang ingin belajar Photoshop. Kita bisa geser-geser seperti ini. Oke, kita lanjut lagi, kita close. Lalu kita akan belajar menggunakan magnetic lasso tool. Kita kembali ke move tool dulu. Ingat, move tool ini fungsinya untuk menggeser-geser atau menggerakkan objek, untuk memindah-mindah lah istilahnya. Kita masukkan lagi. Saya akan memasukkan sebuah botol parfum ini. Saya akan mencoba menyeleksi menggunakan ini, magnetic lasso tool. Sementara kita zoom, untuk mengezoom ini teman-teman bisa aktifkan layer ini yang di sini di Windows, lalu pilih yang namanya navigator. Navigator ini fungsinya untuk mengezoom ya, untuk membesarkan ya. Teman-teman bisa tarik slidernya di sini, ataupun bisa tekan tombol Ctrl sama tombol plus pada keyboard seperti ini, atau menekan Ctrl serta tombol Min pada keyboard. Ini untuk fungsinya untuk mengecilkan ya, karena kadang-kadang kalau kita menyeleksi sebuah objek itu kita perlu mengezoom sebuah objek atau membesarkan agar terlihat detail-detailnya ya, ujung-ujungnya ya. Oke, baiklah. Sementara ini kita close. Di sini saya tetap perhatikan di sini layernya yang aktif ya. Kita gunakan coba magnetic lasso tool. Ini sebenarnya tool ini untuk menyeleksi mengikuti kontur-konturnya yang di sini ya. Lalu klik. Jangan dilepas ya untuk mouse-nya, tetap tekan mouse sambil terus bergerak di ujung-ujungnya. Di ujung-ujung objek ini. Untuk menggeser bisa digeser ke bawah, tekan tombol space ya, space pada keyboard, atau tombol spasi pada keyboard sambil geser. Ini untuk menyeleksi ini teman-teman jangan pernah melepas mouse, tetap ditekan terus ya. Untuk menyeleksi ini memang dibutuhkan kesabaran, karena hampir sebagian besar nanti saat kita mengolah gambar di Photoshop pasti kita membutuhkan yang namanya alat untuk menyeleksi sebuah objek. Sebenarnya alatnya juga banyak, nggak ini aja, tergantung nanti teman-teman lebih nyaman pakai yang mana dan hasilnya lebih rapi pakai yang mana. Karena teknik menyeleksi itu sebenarnya banyak sekali kalau saya jabarkan. Kita tarik mengikuti kontur dari objek ini ya. Tetap mengikuti, kita geser lagi dengan menekan tombol space atau spasi pada keyboard. Jangan pernah melepaskan untuk
mouse-nya sendiri ya, tetap tekan, lalu sampai ketemu pada node yang ini. Kita kembali ke tombol move. Sekarang sudah tercipta sebuah seleksi baru menggunakan ini, magnetic lasso tool. Di sini saya menginginkan untuk objeknya aja, karena saya nggak mau backgroundnya, saya mau mengambil objeknya aja. Teman-teman bisa tekan Ctrl J untuk mengcopy. Oke, kita bisa sembunyikan sebentar. Kita bisa sembunyikan untuk layer backgroundnya ini, dan kita bisa beri nama layer ini botol parfum. Tekan enter, kita bisa mendapatkan sebuah file baru, yaitu berupa botol parfum aja. Oke, untuk sementara kita belajar ini dulu ya, 3 tool ini ya, yaitu move tool, ini rectangular mercury tool, serta ini lasso tool, polygonal lasso tool, dan magnetic lasso tool. Dan besok kita akan belajar menggunakan ini quick selection tool, magic wand tool, crop tool di area sini. Kita besok akan belajar 3 ini, 1, 2, 3 sampai seterusnya selesai. Lalu kita lanjut ke area sini, tentang penggunaan toolnya. Untuk di save-nya sendiri, teman-teman bisa pilih file, save as. Nah, di sini banyak sekali pilihannya. Teman-teman mau simpan dalam bentuk PSD. PSD itu filenya Photoshop ya, nanti bisa dibuka lagi di Photoshop dalam bentuk file, bisa disimpan dalam bentuk JPEG, ataupun bisa disimpan dalam bentuk PNG. Saya sarankan kalau misalkan kita membutuhkan sebuah objek tanpa background, itu disimpan dalam bentuk PNG ya, PNG lalu save, lalu oke. Baiklah teman-teman semuanya, demikian tutorial dari saya tentang dasar-dasar Photoshop serta pengenalan tool-tool pada Photoshop. Semoga video tutorial yang saya share kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang ingin belajar tentang Photoshop. Dan untuk video-video tutorialnya akan saya arahkan untuk dasar-dasarnya lagi ya, yaitu pengenalan tool-tool yang di sini. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih buat yang sudah menonton video-video saya di YouTube. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak berupa like, komen, ataupun subscribe, serta bisa meninggalkan yang namanya kritik ataupun saran yang sifatnya membangun. Bisa juga di-share video-video saya ya. Baik teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di video tutorial berikutnya, dan terima kasih.